Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga dari SMK Negeri 1 Kraksan. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari guru saya yaitu Bapak Hoirul Amin untuk menganalisis dan mengevaluasi surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama yaitu surat Luqman ayat 13 sampai 14. Saya akan sertakan ayat tersebut di bawah sini. Yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Dan yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 83. Saya akan sertakan ayat tersebut di bawah sini. Yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. 3. Yaitu hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbuat baik kepada sesama. Hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sertakan hadis tersebut di bawah ini. Artinya yaitu dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada Anda melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 4460. Yang kedua yaitu hadis berbuat baik kepada sesama. Saya akan sertakan hadis tersebut di bawah sini. Artinya yaitu dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya." Hadis riwayat Muslim. Kedua yaitu menjelaskan asbabun nuzul surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama yaitu surat Luqman ayat 13 sampai 14. Asbabun nuzul surat Luqman mengajarkan kepada umat Islam materi-materi pendidikan yang harus diajarkan kepada anak-anaknya. Nilai ketuhanan merupakan materi utama yang harus diajarkan kepada diri seorang anak sejak kecil. Menurut para mufasir, asbabun nuzul surat Luqman ayat 13 sampai 14 berhubungan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada waktu itu, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas telah memeluk agama Islam. Namun, sikap beliau tersebut mendapat penolakan dari ibunya. "Wahai Sa'ad, demi Allah saya tidak akan menerima makanan atau minuman dari kamu sebelum kamu kembali pada agamamu yang dulu."
Begitulah tanggapan orang tua Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengar kabar putranya mengimani agama Muhammad. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tetap kekeh dengan pilihannya. Melihat sikapnya Sa'ad yang kekeh, ibunda beliau benar-benar mogok makan, minum, dan bahkan tidak mau berteduh selama 3 hari. Sebagai putra kesayangan, Sa'ad merasa khawatir dengan kondisi ibunya. Kemudian sahabat Sa'ad mengadukan perihal ibunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah surat Luqman ayat 13 sampai 14 berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 83. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta Yahudi mengetahui ciri-ciri kenabian orang dikabarkan dalam surat Taurat dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi makna surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama yaitu surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan manusia melalui nasihat Luqman agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan menegaskan bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Yang kedua yaitu Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Yang kedua yaitu makna surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan agar bertutur kata yang baik kepada manusia, meski mereka tetap membangkang. Yang keempat yaitu menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang pertama yaitu pesan-pesan yang dapat kita ambil dari surat Luqman ayat 13-14 yaitu janganlah mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu untuk orang tua sudah seharusnya senantiasa mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpang dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima. Yang ketiga yaitu senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Yang keempat yaitu senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil. Yang kelima yaitu mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita, baik fisik orang tua kita, baik harta orang tua kita, baik cara berpikir orang tua kita, dan sebagainya yang semestinya selalu kita syukuri. Yang keenam yaitu menaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketujuh yaitu menginfakkan sebagian rezeki kita kepada kedua orang tua kita sebagai sedikit bentuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu pesan-pesan yang dapat kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama yaitu manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepadanya. Kedua yaitu manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga yaitu manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang keempat yaitu manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik dan sopan. Yang kelima yaitu menjelaskan manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik sesama manusia sesuai pesan surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang pertama yaitu manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu yaitu mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Yang kedua yaitu menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu terhindar dari siksa api neraka.
karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yaitu manfaat berbuat baik sesama manusia. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Berbuat baik adalah tuntutan kehidupan kolektif, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Keenam, yaitu menyajikan pesan utama dalam surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang pertama yaitu pesan utama dalam surat Luqman ayat 13-14 yaitu kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pesan utama dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. 7 yaitu menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan surat tersebut. Yang pertama yaitu sebagai manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu senantiasa menghormati, mematuhi dan memuliakan kedua orang tua. Yang keempat yaitu mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita, baik fisik orang tua kita, baik harta orang tua kita, baik cara berpikir orang tua kita, dan lain sebagainya yang semestinya selalu kita syukuri. Dan yang kedelapan yaitu menyajikan paparan kewajiban antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan surat tersebut. Yang pertama yaitu senantiasa mendoakan kebaikan orang tua kita, membantu kebutuhan orang-orang lain, baik kebutuhan kerabat, anak yatim maupun fakir miskin. Yang kedua yaitu mendirikan sholat fardu secara berjamaah dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu berperangai baik kepada orang lain. Sekian video saya kali ini, yaitu tentang materi surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.